Alhamdulillah pekerjaan kita di Ciperna tadi udah beres ya guys. Lanjut kita bertolak ke Pekalongan. Di Pekalongan ada 3 project. 3 project itu upgrade HRV juga, sama kayak tadi, upgrade HRV. Terus yang kedua itu pedal shift cruise control, dan yang ketiga itu cover engine. Nanti kita lebih lengkapnya kita info di sana maksudnya. Sorry guys. Oke, ya kita jalan, udah mulai gelap nih. Ya guys, ini kita udah nyampe di Pekalongan, baru keluar tolnya. Kita update jam 8 lebih 10 menit. Nanti kita mau tikum rencananya di SPBU sekitaran exit tol ini guys. Di sana kita mau upgrade HRV dan Innova ya. Ikuti terus, proyekan kita masih panjang guys. Mantap. Oke guys, sekarang kita udah berbeda tempat. Sekarang kita udah tikum di exit tol Pekalongan, tepatnya dekat SPBU-nya ya. SPBU exit tol Pekalongan. Nah, di sini ini ada customer lama saya, yaitu Om Thomas. Mungkin videonya saya kasih linknya di atas. Jadi tahun lalu Om Thomas itu pernah order cover engine waktu kita delivery tour sampai Bali ya. Itu yang sesi pertama. Nah, sekarang Om Thomasnya mau upgrade bagian headlampnya guys. Nah, ini headlampnya ini kan berhubung mobilnya tipe E tapi udah facelift, dia masih proyektor, belum LED. Nah, kalau tadi itu tahun 2015 ya, 2016 di upgrade ke facelift. Kalau ini dia udah facelift, di upgrade lagi ke tampilan yang Prestige atau Special Edition. Teman-teman bisa lihat di sini proyektor ya. Terus masih simple sih, tapi ini untuk pemasangannya bisa lebih cepat daripada yang tadi ya, karena ini sistemnya juga udah hampir sama dengan yang Prestige. Ntar kita review juga cover engine-nya gimana kan kondisinya ya setelah 1 tahun. Nah, lanjut untuk project kita yang keempat jatuhnya ini ya. Ini ada Innova, awas licin ya. Ini ada Innova Reborn Venturer tipe yang terbaru, yang facelift. Ini teman-teman bisa lihat udah berbeda grillnya. Jadi ini Innova Reborn Venturer yang terbaru guys, mantap ya, diesel. Nah, di sini kita mau pasangin pedal shift dan cruise control. Kita lihat ke dalam interiornya. Ini customer kita yang keempat ya jatuhnya, project kita yang keempat pada episode 1 ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini setirnya belum ada pedal shift ya, belum ada cruise control juga. Nah, ini yang mau kita tambahin. Ini yang mau kita upgrade kefungsiannya. Karena memang basic dari Innova ini harusnya dari pabrikan itu udah ada, tinggal kita sambung aja gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini anak-anak tim serbu lagi gelar lapak guys, bengkel berjalan. Oke, itu lagi di dalam lagi nyusun. Aman Cep? Aman ya. Oke, kita lanjut aja karena tadi udah saya liatin before afternya. Kita langsung ke proses pengerjaannya. Oke guys, tadi udah dikerjain sama teman-teman kita untuk HRV yang facelift tipe E dan Innova Reborn yang terbaru. Sekarang kita kedatangan customer lagi. Ini yang project kelima ya jatuhnya ya. Ini customer kita yang kelima atau project kita yang kelima. Kita tikumnya sama di SPBU. Nah, di sini maaf kalau seandainya gelap ya, karena kita ngerjainnya ya apa adanya guys. Di sini kita mau pasangin cover engine. Nah, ini cover engine ya. Cover engine ini sama dengan pemasangan yang tadi kita di Ciperna ya, atau di Cirebon tadi. Nah, ini HRV yang facelift guys, yang tipe SE Special Edition. Nah, tadi yang yang HRV warna hitam itu mau kita bikin kayak gini headlampnya gitu. Jadi biar nyambung ya ceritanya, mantap. Jadi untuk yang HRV ini untuk prosesnya kita skip aja. Kita lanjut ngeliatin project yang Innova dan HRV ganti headlamp. Ayo Bung Indra, dikerjakan untuk cover engine-nya. Oh ya, selain cover engine ini juga pemasangan lampu kaki ya nanti ya. Oke guys, jadi untuk HRV Special Edition ini udah selesai projectnya, simple banget. Untuk cover engine karena ini udah malam juga, kayaknya saya nggak sempat ngeliatin kolongnya, juga gelap ya. Jadi lanjut aja kita ngeliatin interiornya. Jadi interiornya itu kita
pasangin lampu kaki warna biru 2 titik. Nah, tampilannya itu kayak gini guys. Jadi gunanya lampu kaki ini ya emang kalau kita lagi malam-malam, entah itu ada kejatuhan uang koin atau kunci rumah atau apa, jadi kita dapat langsung ngelihat jatuhnya itu di mana dengan bantuan lampu kaki itu. Untuk cover engine udah banyak videonya, jadi teman-teman udah pasti tahu lah ya, nggak perlu kita review. Oke, tuh omnya baru datang tadi sih, yang datang drivernya. Cuma nih omnya datang nyusulin untuk ngambil mobilnya. Dan terakhir untuk proyekan ini ada di bagian HRV yang tipe E facelift. Bentar lagi selesai, sekitar 30 menit. Dan kalaupun udah beres, kita langsung tancap ke Semarang, tepatnya di kilometer 429 ya. Tapi kalau customer mau nih, soalnya udah malam banget nih, update jam 10:30 nih guys. Oke, thank you. Untuk project Innova ini lebih dulu selesai ya, karena memang ini projectnya nggak terlalu rumit. Kita hanya mengupgrade setirnya, yaitu pemasangan pedal shift dan cruise control ya guys. Jadi kalau untuk Innova yang di Indo itu dia belum ada pedal shift guys. Ya teman-teman kan udah lihat tadi before-nya ya. Before-nya dia nggak ada pedal shift, di bagian belakang setirnya sekarang udah ada plus minus ya guys, dan ini sudah aktif. Selain itu ada cruise control. Untuk cruise control ini sama dengan project kita yang pertama, pemasangan cruise control. Bagi teman-teman yang nggak tahu cruise control, silahkan googling aja kegunaannya ya. Sekarang kita coba untuk melihat indikator-indikatornya. Nah, untuk indikator semuanya normal, aman, dan jaya ya guys. Jadi untuk airbag nggak ada masalah, untuk indikator tidak ada yang error, semuanya aman. Kita tes cruise control, di indikatornya muncul langsung logo cruise control ya, yang logo hijau itu. Lalu untuk pedal shift kita tinggal pindahin transmisinya ke posisi S. Di situ ada tulisan S4, kita pindahin sampai S6 dan kita turunin sampai S1. S itu apa Om? S itu adalah perpindahan gigi ya. Jadi kalau di manual itu dia kayak gigi 1, gigi 2 sampai gigi 6 kalau di sini. Gitu sih. Sekarang Venturer udah cakep ya yang baru. Wood panelnya sekarang warna hitam dan setirnya juga jahitnya warna merah nih, cakep. Oke, itu aja. Ini kebetulan yang datang ke TKP ini adalah driver dari ownernya, yaitu Om Adrian. Terima kasih banyak Om kalau nonton video ini. Terima kasih banyak udah ngundang kita ke Pekalongan. Sampai jumpa di next project Om ya. Oke guys, lanjut kita ke project yang HRV ya. Oke guys, untuk project di Honda HR-V tipe E facelift ini udah selesai. Kita upgrade headlampnya ke tampilan SE atau Prestige, dan semua dudukannya, pemasangannya semuanya plug and play. Tinggal perkabelan aja sedikit ada dimodifikasi dikit ya, wajar. Nah untuk headlamp ini kita pakai headlamp original Honda, jadi bukan aftermarket, dan atasnya juga semuanya original lah, dan tampilannya sekarang sangat bagus dan presisi. Nah untuk headlamp yang tadi, perbandingannya dengan headlamp yang baru ini seperti ini guys. Ya, teman-teman bisa lihat perbandingannya, yang lama dia proyektor, yang baru dia udah full LED. Termasuk lampu sennya juga full LED. Untuk cahaya kayaknya nggak perlu kita coba karena udah terlalu malam. Kita update nih jam 11 lebih 10 menit, masih di SPBU exit Pekalongan ya. Lanjut, abis ini kita bakal ke Semarang, daerah Unggaran. Kalau nggak salah rest area kilometer 429. Kita udah konfirmasi juga ke customer itu kalau kita nanti pemasangannya mungkin jam 1 subuh. Nah, tampilannya kayak gini ya. Oke. Lanjut kita ngobrol dengan ownernya, yaitu Om Thomas. Oke, sekarang sudah bersama dengan customer lama ya, tahun lalu pernah beli cover engine dan sekarang order lagi untuk bagian headlamp. Saya mau nanya-nanya simple aja Om, kenapa sih pengen upgrade ke tampilan yang SE atau Prestige ini Om? Tujuan utama sih biar lebih terang ya, apalagi lewat Pantura ini kan gelap banget. Nah kalau pakai LED ini kan harusnya jadi lebih terang. Terus juga urusan nomor 2, tampilan yang pasti jadi lebih keren, lebih upgrade gitu. Nah, terus ini gimana Om? Ya terus kenapa pilih ambil di Om Bobby ya, soalnya udah lihat banyak review, terus juga udah pengalaman, terus juga percaya barangnya pasti ori gitu loh, udah berkualitas gitu. Nah saya ini terima kasih juga udah disamperin ke Pekalongan Om ya. Tadinya kita pengen ke Pemalang, cuma karena tikumnya di Pekalongan jadi ya Omnya nyamperin. Makasih banyak nih Om.
Ntar kalau ada orderan lagi kita mudah-mudahan main ke tempat si Om. Omnya juga jualan apa Om? Mebel ya? Mebel di jalan apa nih Om? Di Jensut, Jenderal Sudirman. Oh, Jalan Sudirman. Iya. Mantap. Jadi mungkin teman-teman yang di daerah Pemalang mau nyari peralatan-peralatan atau perabotan ya Om ya. Oke Om, terima kasih banyak Om ya. Kita mau lanjut lagi ke Semarang, Unggaran. Jadi ada yang mau disampaikan ke teman-teman nih Om? Thank you banget loh, udah malam-malam gini dikerjain terus sampai 11 detail. Iya. Ya hati-hati aja deh di jalan, perjalanan masih jauh. Masih panjang, siap. Sekali lagi Om Thomas, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next project Om. Oke guys, thank you. Lanjut kita ke next destination. Oke guys, kita udah sampai di destinasi selanjutnya, tepatnya itu di Pujasera Rest Area kilometer 429 Unggaran Semarang guys. Nah ini ada proyekan Honda Freed ya. Honda Freed ini customer lama saya yang dulu pernah upgrade setirnya pakai setir Brio. Tapi kali ini Omnya upgrade lagi untuk bagian tombolnya. Tombolnya itu di upgrade pakai yang ada lampu. Nah ayo kita lihat proses pengerjaannya. Ini kita update jam, kelihatan nggak? Jam 1:52 subuh ya guys, pagi. Jadi hajar terus. Ini lagi on proses perakitan, jadi nanti kita langsung ke hasilnya aja ya. Untuk pengerjaannya kurang lebih sekitar ya 45 menit lah, karena dia plug and play untuk tombolnya ya. Ini abang saya udah tidur di dalam, istirahat gantian. Nanti kita juga istirahat. Oke, sip. Oke guys, sudah selesai kita project di Honda Freed, selesai di jam 2:25 subuh. Jadi yang kita ganti itu adalah tombol audio steering ya. Nah jadi sekarang tombol audio steeringnya itu udah ada lampu, dimana kalau Brio standar atau Brio atau BRV seperti Mobilio itu dia belum ada lampu ya di bagian tombolnya ini. Kebetulan Ome kan udah upgrade setir dengan saya pada beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang Ome minta upgrade lagi untuk tombolnya. Ini dia jadinya guys. Jadi cakep ya. Kalau kita matiin, nah kayak gini. Jadi berlampu gitu guys. Cuma memang ini kan yang kayak versi CRZ ya guys. Jadi warnanya putih. Kalau yang lain kan ini masih kuning nih. Itu guys. Jadi itu aja proyek kita di episode kali ini. Customer saya satu lagi atau 2 orang lagi itu ketiduran kayaknya guys. Padahal kita udah janjian di sini jam 1 subuh. Tapi kayaknya udah ketiduran, jadi ya kita skip aja. Selamat pagi guys, tadi kita sempat ketiduran dan kebetulan customer saya juga ketiduran sama. Dan sekarang kita update jam 5:20 subuh ya. Udah pagi tuh teman-teman bisa lihat. Udah lumayan cerah, tetap di kilometer 429 nih. Ini project keberapa saya lupa nih, kayaknya ke-7 deh apa ke-6. Nah sini ada Brio tipe E tahun 2015 kalau nggak salah. Ini kita pemasangan lampu transmisi guys. Pemasangan ini memakan waktu sekitar 30 menit saja. Tadi kita udah sempat tidur sedikit, sepertinya habis ini kita langsung gas lagi ke Jogja.
Oke guys, nah ini udah selesai kita untuk pemasangan cover engine-nya. Sebentar ya, 30 menit kurang lebih. Dan kalian bisa lihat dari atas, ini sekarang mesinnya udah tercover dengan cover engine. Ya, ini bisa lebih awet lah mesinnya ya. Jadi binatang nggak gampang masuk ke dalam kabin mesin utamanya. Yang paling ngeselin sih tikus ya, kalau masuk ke sini tuh suka gigitin kabel. Terus yang kedua ya debu atau lumpur nggak masuk langsung ke mesin utamanya. Jadi udah beres. Nah langsung aja kita ngobrol sama bapaknya nih. Nah ini bapaknya nih. Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Pak Susanto. Pak Susanto. Nah ini dari Klaten Pak ya? Iya. Klaten, jadi kita ketemuannya tikumnya di alun-alun Yogyakarta Pak ya? Iya. Nah kenapa Pak pengen pasangin cover engine gitu Pak? Ya yang jelas kan untuk safety engine sendiri. Hah? Untuk menghindari lumpur, menghindari ya seperti yang dikatakan Mas Bobi tadi, binatang terutama ya, untuk keawetan engine lah terutama. Teman-teman yang lain mungkin bisa berhubungan dengan Mas Bobi ya mungkin, karena kita juga ya komunitas. Siap. Kebetulan Oh, komunitas Mobilio Pak ya? Iya. Siap. Ya, Oke. insya Allah kalau memang kan kita bisa sampaikan Lanjutkan lagi Pak ya? Nah, Siap. Oke, sementara itu. Siap, terima kasih banyak Pak ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih nih proyek kita ke-8 ya sejauh ini. Ke-8 apa ke-7 gitu. Pokoknya ntar saya update lagi lah. Oke Pak, izin saya tutup lagi Pak ya. Terus saya masukin dongkraknya. Oke guys, kita lanjut ke proyek selanjutnya ya. Oke guys, lanjut kita ke project selanjutnya. Sekarang kita lagi on the way, lagi di daerah Keraton ini ya, dari alun-alun tadi. Nah ini kita project selanjutnya itu adalah memasangkan cruise control di Fortuner VRZ. Tadi kita sih di Sherlock, jadi kita langsung menuju atau langsung meluncur ke TKP customer saya nih, orang Jogja. Kebetulan dia punya bengkel juga nih guys, tapi bengkel apa saya nggak tahu, nanti di sana kita lihat ya. Oke guys, jalan dulu ya. Oke guys, kita udah sampai di TKP selanjutnya. Ini kita langsung aja mengerjakan project yang saya sebut tadi, pemasangan cruise control di Fortuner VRZ. Ini kebetulan omnya punya bengkel, kayaknya bengkel besi deh ini. Nah itu teman-teman udah ngerjain tuh guys. Sekalian kita numpang cas untuk HT kita ya, HT kita habis. Sekarang udah profesional guys, udah pakai HT atau walkie-talkie ya. Mantap. Ini yang Fortuner ya, kebetulan sama warna putih juga. Waduh, udah muka bantal nih guys, belum tidur. Baru tidur 15 menit paling. Nah, ini dia. Lagi proses pengerjaan sekitar 30 menit sampai 40 menit. Kita ikuti aja karena project ini udah terlalu banyak, tapi tetap harus kita dokumentasikan ya, karena ini perjalanan yang cukup langka. Oke. Oke, Om. Nah, ada pesan-pesan nggak nih Om buat teman-teman kita yang berada di Jogja nih Om Widi? Oh iya, kalau untuk yang di Jogja nih, kalau untuk masang-masang setir mobil, mungkin dari Toyota, Honda, dan merek-merek Jepang sih, kalau saya lihat dari IG-nya Mas Bobi Spexerer Atem ini, dia lengkap. Lalu kalau saya sih masang cruise control buat Fortuner, karena bawaannya nggak ada, jadi saya tambahin dan saya percayakan ke Mas Bobi ini. Pas lagi tur lagi Om ya? Pas lagi tuh, Mantap, karena langsung saya deh. kayaknya setahun yang lalu apa berapa bulan yang lalu udah kontak Mas Bobi, dia belum sempat ke sini. Nah pas saya lihat ada tim serbu ini tur Jawa sampai Lombok ini, saya langsung kontak dia dan akhirnya dia sampai ke sini. Oke lah, mantap lagi. Mantap juga bengkelnya sih Om nih. Cita-cita juga nih punya bengkel kayak gini. Oke Om, terima kasih banyak Om. Iya. Sampai jumpa. Waduh, nih di report-report sih Om ya. Siap. Saya buat Siap Om, buat di jalan ya. Siap. Oke lah, siap Om. Terima kasih banyak. Lanjut kita di next project setelah Jumatan paling nanti ya. Kita lanjut videonya. Thank you.